kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasi dalam pendidikan. Tema tersebut kami akan angkat tentang kecanduan game online pada masa anak remaja saat ini. Pertama-tama, mari kita perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Putra dengan NIM 221244075. Selanjutnya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ivan Putra Kusuma dengan NIM 2260 1244 Oke, Saya Anand Putro dengan NIM 2261244083. Saya Andri Nurul Setia dengan NIM 2260244086. Saya Model Jirawan NIM 2261244074. Yang pertama-tama, saya akan menanyakan, menurut kalian ini apa yang dimaksud perkembangan kognitif dan bahasa? Bisa dijawab? Ini salah satu dari kalian siapa? Ya, kalau menurut saya sendiri perkembangan kognitif sendiri itu lekat hubungannya dengan apa ya, pola pikir atau mindset seseorang, atau dalam hal ini pada remaja, atau mungkin juga bisa daya ingat, menyangkut daya ingat atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk perkembangan bahasa sendiri itu menurut saya adalah suatu kemampuan seorang remaja untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang lain? Kalau menurut saya, perkembangan kognitif sendiri adalah cara berpikir pada seorang remaja dan daya ingat yang melekat juga pada seorang remaja. Dan untuk perkembangan bahasa sendiri adalah suatu alat komunikasi yang berupa tulisan, lisan, atau isyarat yang ada pada remaja untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi tidak cuma bahasa, tapi bisa dengan tulisan atau lisan. Ya. Lanjut, itu atau mungkin ada yang menambahkan sama? Dari saya sendiri itu perkembangan kognitif merupakan suatu kemandirian dan pemahaman dari ide-ide ya. Dan untuk bahasa sendiri, menurut saya itu sebuah simbol ya yang diucapkan dari mulut manusia sendiri. Ucapan manusia itu sendiri. Ya, itulah. Ayo menambahkan atau cukup? Kita lanjut yang kedua. Menurut kalian itu bagaimana karakteristik remaja yang sedang mengalami fase perkembangan apa? Yang karakteristik remaja yang sedang mengalami fase perkembangan itu bagaimana? Mungkin pendekatan pola pikir juga, terus juga pengembangan keterampilan dan komunikasi itu yang lebih matang. Ada yang ingin ditambahkan? Ini menambahkan mungkin ya, dari segi perkembangan bahasa, mungkin kalau pada remaja contoh karakteristiknya adalah remaja kan cenderung lebih mengenal kosakata baru, kayak misal kalau zaman sekarang itu kan Segaul. iya segaul, kayak disingkat-singkat gitu ya, kayak ya lu gue segala macam. Iya. Ya mungkin seperti itu ya kalau karakteristiknya dari segi bahasa ya. Itu dalam bahasa. Kalau dari segi kognitif, perkembangan kognitif, mungkin karakteristiknya pada remaja itu akan berpikirnya tuh lebih Dewasa. lebih jauh ke depan gitu. Mulai memikirkan masa depannya. Jadi mulai ramai lah pikirannya. Jadi tidak berhenti pikirannya dari situ saja, tapi sudah mulai berpikir untuk kedepannya bagaimana.
seperti apa seperti itu. Iya. Yang lain? Izin menambahkan dalam pemikiran kognitif ciri-cirinya adalah pemikiran logistik dan abstrak semakin meningkat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah juga semakin lebih baik. Dan untuk bahasa sendiri untuk kemampuan berbahasa pada seorang remaja semakin lebih baik juga dalam berkomunikasi kepada orang lain. Mungkin kalau dalam bahasa itu mereka gak cuma paham tentang satu bahasa, tapi bisa memahami bahasa yang lain. Misal tadi disebutkan Irfan bahasa gaul, bisa bahasa cuma bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa daerah atau bahasa luar negeri, mungkin mereka bisa mempelajari. Jadi mereka lebih luas lagi apa cara berkomunikasi mereka. Bahasa Jaksel mungkin ya. Ya bisa, ya lanjut pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yaitu menurut kalian apa dampak negatif dari hal tersebut? Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau menurut saya dampak negatif dari fase tersebut itu ada beberapa. Salah satunya adalah ya toksikisme ya, atau toksik lah, bahasa kasar. Itu biasanya kalau pada remaja itu rawan sekali. Kemudian apa ya, kalau pada segi kognitifnya itu remaja akan apa ya, cenderung nggak bisa fokus terhadap satu hal karena di pikirannya tuh udah mulai banyak yang dipikirkan, kayak entah itu lebih maju atau memikirkan hal-hal lain, kayak pokoknya dia udah bisa fokus pada satu hal. Jadi itu juga menjadi masalah sebenarnya. Atau mungkin menurut saya itu kalau masa remaja itu lagi naiknya ego-egonya, egonya lagi tinggi. Iya. Menurut saya itu mereka itu kayak lebih mementingkan egonya sendiri daripada hal penting yang mungkin bisa dilakukan. Jadi mereka itu lebih sering mementingkan egonya sendiri yang sehingga bisa membuat apa ya namanya? Ini malah bingung mau Iya. Lebih emosional gitu. Emosional, gampang marah. Ya, Kayak kelihatan kalau kita pakai kaca itu kayak gitu. Oh ya, akhirnya kalau kita pakai bahasanya toksik ya kesan memakai efeknya kan menggalakkan Enggak. kalau dampak positifnya mungkin ada Kalau saya itu kalau dari segi bahasa, dampak positifnya adalah dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih baik. Hal ini dapat membantu remaja untuk berkomunikasi, mengekspresikan ide dan mengekspresikan perasaan. Tetapi bahasa sendiri dan mengekspresikan perasaan dapat berdampak negatif, seperti contohnya mengekspresikan perasaan yang sedang kecewa atau kesal dengan kata-kata kasar atau toksik sendiri. yang lain. Kalau ngomong dampak positifnya itu itu misal kita tuh bisa melatih keterampilan kita, melatih misal kayak main Mobile Legends. Nah itu kan melatih kerjasama, strategi sama orang-orang, dan juga bisa nanti yang dibilang sama Mas Andi, kita juga bisa melatih bahasa kita juga, karena online itu kan dari berbagai daerah. Nah, jadi kita bisa belajar. Oh berarti dampak positifnya karena peningkatan kognitif tersebut. Ya. Mungkin kalau dari Mas Ayu sendiri pengalamannya jika bermain game online bisa meningkatkan kognitif karena dalam game online tersebut ada kayak pokoknya harus membuat strategi kayak Ya. terus bisa komunikasi sama Ya. orang lain. Soalnya kalau nggak ada komunikasi itu ya gimana kalau main game kalau nggak ada komunikasi ya juga ya enak juga. Ngomong-ngomong tentang game online ini kan sekarang lagi marak-maraknya dan banyak anak-anak yang kecanduan tentang game online. Nah menurut kalian atau pengalaman apa yang kalian pernah lalui
Nah coba diceritakan bagaimana tentang kecanduan game online tersebut. Dari saya sendiri ya, itu kan 2020 2021 itu pas mainannya COVID ya. Ya. Itu kan libur tuh. Kita kan masih kelas 2 SMA ya. Libur terus 2 minggu jadi 8 tahun. itu saya tuh lagi suka-sukanya main game mas, game online. Nah saya tuh mainnya PUBG. Nah terus itu main PUBG tuh sampai gak pernah tidur itu. Sampai kecanduan juga. Sampai kecanduan, gak pernah tidur, mata juga buta. Merah. Kalau Tapi nggak minus. Enggak, kalau minus belum. Enggak. Jangan sampai lu. Enggak. Nah, terus itu saya kan kalau malam begadang sampai pagi, nah siang mau buat tidur. Bangun tuh cuma makan mas saya. Lanjut ke game. Terus itu saya kecanduannya main juga main Legend. Tinggal cuma PUBG tadi. PUBG main juga. Nah, itu sama teman saya tuh dia itu nggak pernah tidur mainnya. Mabar. Sampai pagi. Ke pagi nggak pernah pulang. Kalau pulang itu cuma tidur sama makan. Ya itu kehidupan saya itu dulu waktu Zaman-zaman COVID. ya. Berarti kalau dari pengalaman Mas Anom, dampak negatif game kecanduan game online ya tadi itu ya kayak sampai jarang tidur, Ya. terus pulang cuma buat makan, Tambah kurus mas. tambah kurus, kayak sakitan. Kalau sakit sih enggak. Sampai nggak kena COVID kan? Enggak kena, cuma ibu saya enggak kena. Saya harus sempat dikarantina itu. Tapi saya Alhamdulillah enggak. enggak. Berarti keluarga cuma ibu. Oke. Ada yang lain nggak? Mungkin pengalaman positifnya? Positif nggak ada sih. Negatif dulu nggak Pak? Negatif ada. Saya dulu pas masih kelas mungkin ya, awal masuk SMP lah, mungkin ya masih ini lah. Saya kan anaknya orang rumah banget gitu. Jadi apa ya? Untuk bahasanya sendiri masih ini lah, masih ya ibaratnya masih terjaga. Oh iya. Masih suci. Terus habis itu kan ya mulai kenal dengan teman-teman yang lain lebih luas lagi, pergaulan segala macam, terus kenal game online juga tadi, benar. Dan habis itu ya sampai sekarang jadinya ya masih dan apa ya, malah bagi saya itu apa ya, menimbulkan dampak buruk. Rasanya jadi kurang terjaga, terus juga Tidak produktif. kognitifnya juga terganggu. Kalau pemikirannya kayak ke game dulu gitu kan. Jadinya kayak seperti Kalau pembelajaran terganggu nggak sama game online? Jadi pendidikan. iya sih, lumayan terdistract ya, kayak kalau lagi kecanduan-kecanduannya Yang harus buat belajar malah game. Nah, itu sih pengalaman saya. Kalau Mas Andri dan Mas Ayu gimana? Pengalaman? Pengalaman positif sebenarnya. Kalau dari bermain game online sendiri, kita kan bermain tidak hanya dengan 1-2 orang, tapi mungkin 3-4 orang. Nah, dari hal tersebut kita dapat menambah relasi atau teman, dan dalam berkomunikasi dalam game online sendiri juga harus baik juga untuk mendapatkan teman tersebut. Tetapi pada game online sendiri kadang komunikasi dijanjikan sebagai bahan ejekan atau untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi ada dampak positif sama negatif. Kalau negatifnya jadi toksik, jadi mengotor ya. Kalau saya keren ya. Ya hampir sama lah sama Mas Ano. Dulu juga main Mobile Legends cuma tidur beberapa jam, mungkin 1 jam, jadi 20 menit lah. Terus bangun makan, main lagi, tidur, terus sampai tipes, sampai tipes. Itu kalau apa namanya game itu sampai
sampai begadang, sampai nggak tidur itu yang dicari apa? Kesenangan gitu. Ya, kesenangan kayak wah, seru banget kalau maksudnya mengejar target. Oh, kalau di game itu ada kayak ranknya gitu. Ya kayak Ya, pangkat. bisa harus tinggi terus kayak aku udah segini masa aku masih segini aja. Ya, itu. Cukup ada lain? Mungkin kalau disimpulkan dampak negatifnya itu cukup banyak karena game online itu apa ya, cukup merusak karena bisa mempengaruhi kayak tadi kehidupan gitu, kayak jarang tidur, terus Nggak kadang terganggu karena dia cek-cek kan ya. Kalau positifnya mungkin menghibur juga. ya menghibur, kalau refreshing ya, terus juga apa namanya, bisa meningkatkan, sebenarnya juga bisa meningkatkan kognitif karena kan di game online sendiri kan kita juga perlu strategi, Iya, keterampilan. Cukup. Menurut saya tergantung orangnya ya. Iya, betul. Pinter-pinter orangnya ya. Iya. Mengatur waktunya juga. Sekian perbincangan dan cerita-cerita dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu mengeceng.